menjelaskan tentang access modifier mungkin bisa dilanjut mungkin siapa tadi lah. Saya. Oke gimana ayo. Itu untuk yang publik itu bisa diakses dari mana saja. Untuk yang internal itu bisa diakses hanya dalam kalau satu compiler gitu. Kalau misalnya beda seperti beda DLL, beda exe tidak bisa diakses. Lalu untuk private itu hanya bisa diakses dari kelas satu kelasnya. Untuk protected itu bisa diakses dari kelasnya dan yang di inheritkan. Oke, ya itu mungkin udah menjawab ya. Tadi kan ada string ya private jadi dia hanya bisa diakses di dalam kelasnya. Jadi misalkan ini ada kelas hewan ya, kelas hewan. Nah, ini misalkan ada string nama gini. Ini aku misalkan buat apa? Sini ayam dot ya ayam dot apa? Oh ya, ayam dot nama. Nah, di sini bahkan di bagian autocomplete-nya pun tidak adanya jenis. Soalnya yang jenis ini dia public. Nah, di bagian autocomplete-nya pun nggak ada. Jadi misalkan tak tulis nama gini, itu ada batas namanya ini. Nggak bisa soalnya private. Soalnya kalau misalkan ini tak kasih publik. Nah, dia baru bisa. Nah, cuman kan dia kan namanya ini masih kosong, jadi ini ada beberapa error. Jadi ini kan ada ini kan ada error yang merah sama kuning ya. Yang kuning itu sebenarnya peringatan yang nggak bikin nggak. Nah, cuman yang merah itu yang benar-benar sama yang kuning ini kan non nama jenis pakan tempat ini belum tak beri value Mas Yan. Itu antara yang private sama public ya. Terus ada protected sama yang internal. Jadi yang internal ini dia itu di satu assembly. Yang mana itu satu assembly itu dia satu project ini. Selama dia di dalam satu project assembly ini dia bisa. Nah, sedangkan kalau misalkan udah beda project atau beda assembly itu tidak bisa diakses. Tuh. Terus kalau misalkan yang protected itu nanti dia pas diterapkan di bagian inheritance. Jadi kalau misalkan dia itu bisa diakses sama yang mewarisi sama yang di dalamnya. Nah, mungkin ini tak coba ini ya. Ini tak bikin private aja semua. Ya, private aja semua. Private atau publik ya? Publik aja deh. Biarkan. Ada nama, jenis, pakan tempat, terus ini ada kelas hewan, terus misalnya aku bikin lagi, di sini ada kelas. Nah, ini kan hewan kan umum ya. Ini hewan apa, hewan ayam atau apa. Nah, ini misalkan sini langsung tak lebih tak define, tak jelaskan. Kucing gitu. Nah, terus dia itu untuk ngasih tahu kalau misalkan dia itu ngewarisi dari hewan, itu pakai simbol titik dua hewan gitu. Baru masuk kelasnya. Nah, ini udah bikin satu inheritnya buat yang kelas hewan ini. Nah, ini kan ada 3 referensi di sini. Nah, 3 referensi itu dia udah kelas hewan itu udah dipakai atau udah disebutkan di mana aja gitu. Hewan kan udah di sini. Dari sini udah bikin, udah di sini udah bikin sama di sini. Nah, ini itu bikin kelasnya itu katakanlah itu di sini itu kelas parent.
Terus di sini itu class yang ini derivative-nya. Derivative atau childnya ya mungkin derivative itu. Kalau katakan biasanya itu ini super class sama satunya ini yang subclass-nya itu. Itu untuk yang inheritance ya. Kalau misalkan digambarkan ya mungkin kalau digambarkan kayak silsilah itu loh. Nggak bisa gambar, Mas. Ini misalkan di sini kan ada hewan gitu ya, hewan apa gitu. Nah, terus dia itu kayak lebih di spesifikasikan. Ini misalkan di sini ada ayam, terus sini ada kucing. Ya Allah, acuran. Ikan ini. Nah, itu nanti si kucing ada lagi nih di bawahnya. Ini ada anggora. Oke, itu mungkin gambarannya apa untuk inheritance ya. Maaf nggak bisa nulis. Terus ini kan, nah terus kalau misalkan bisa beda kelas, ngapain harus buat yang kelas childnya, kan kayak sia-sia gitu kan, nggak ada fungsinya kan. Nah, maka dari itu ini nanti bedanya di sini. Jadi misalkan kucing sini, nah pakai parameter, kan aku pakai parameternya ada di sini dah. Ada string nama, string jenis, string pakan, string tempat. Nah, ini usahakan untuk parameternya itu dibedakan ya. Kalau misalkan kemarin itu kan, kalau Pak Tio kan pakainya gini, nama gini kan. Nah, cuman aku nggak seberapa, ya males ngetik underscore, jadi aku pakainya ini aja, kapital aja kan sama aja. Terus jenis, terus apa lagi, string, pakan, sama string tempat. Terus ini masuk ke, nah ini fungsinya. Mengapa dia kok bisa misalkan di this ya, this apa gitu. Nah di sini langsung muncul this nama pakai parameter nama n-nya besar gitu. Nah dia itu langsung otomatis karena dia nge-inherit si atributnya hewan ini. Nah buktinya apa? Buktinya pas di bagian kelas kucing dia itu nggak bikin atribut lagi, melainkan dia langsung pakai aja, pakai atributnya si si hewan ini langsung, nama, jenis, pakan, tempat gitu. Nggak usah nulis satu-satu. Jadi misalkan sini aku bikin lagi kelas ayam gitu ya, kelas ayam, terus bikin lagi kan itu kan nanti kelamaan. Sini terus bikin lagi. Ya meskipun kopas bisa sih, cuman kan bikin kodenya kan agak ruwet dan ya harus nulis satu-satu gitu. Jadi pakai inheritance dia langsung nge-inherit, nggak perlu lama-lama, nggak perlu bikin lagi di misalkan terus apa lagi, pakan ya, pakan terus dis lagi tempat ya sip. Ini nah ini ada error. Nah ini kan masih belum disebutkan ya, si nama ini apa, jenis apa. Coba tak panggil di sini. Misalkan inherit tuh berarti pakainya kan hewan. Misalkan kucingnya itu anggora new. Nah terus pakai class-nya. Nah ini kan pakai class hewan, pilihannya ada hewan. Nah cuman aku pakainya yang kucing ini kucing. Nah ngapain anjir,
kucing ini, terus kasih titik 2, jangan lupa. Nah, parameternya apa aja? Ini bisa lihat ini parameternya apa aja. Set. Ini misalkan mulai dari nama. Nama apa ya? Ya, nama apa? Terus, nah di sini kan ada apa yang digunakan untuk parameternya. Jenisnya misalkan anggora. Hey. Terus pakannya wah, whiskas. Terus di sini tempatnya rumah lah. Nah, nah dia bikin gini, itu langsung kembali di bagian yang kelas anggora. Nah, kelas anggora itu langsung muncul ada namanya ini, namanya alo, jenisnya anggora, terus makanya whiskas dan lain-lain. Nah, itu fungsinya untuk inherit. Untuk yang konstruktor, ya ini baru sampai yang konstruktor, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan nggak tentang masalah nge-inherit ini ya, atau mewarisi? Gimana? Ada? Kalau ada lagi. Ini kan belum ada fungsi metodenya ya, jadi ya belum bisa buat aku. Tuh. Ini baru yang konstruktor. Kalau nggak ada yang ditanyakan, tak lanjut lagi. Terus ini bagian yang ini kan hewan. Nah hewan, nah ini nggak bisa nih gini. Misalkan ini suara hewan gitu. Nah ini kan contoh hewan ini terlalu kasar anjir. Arungan mengganggu game aja emang. Ini kan ada metode nih, metode di bagian kelas hewannya. Nah, terus di bagian yang kelas yang diwarisi itu juga bisa nge-inherit si metodenya juga. Jadi misalkan di sini aku nulis lagi public void suara, suara, terus ini misalkan ya yang gitu ya, buat saran aja. Nah ini disuruh nambahkan new, ada keyword new di sini. Jadi public new void suara. Nah ini fungsinya apa? Fungsinya itu dia untuk Fungsinya itu dia untuk kayak mendeklarasikan kalau ini tuh membuat metode baru, nggak nge-inherit atasnya. Itu untuk new. Nah terus gimana caranya buat membuktikan kalau misalkan si suara ini dia tuh nge-inherit atasnya. Nah, itu pakai override. Nah, untuk override ini itu di materi polymorphism, ya itu polymorphism. Nah, polymorphism itu kemarin kan belum dijelaskan kan kemarin. Misalkan di override atau di overload itu belum kan kemarin? Belum ya. Nah, mungkin sekalian tak jelaskan aja ya, ya agak nge-skip materi dan nggak apa-apa sih. Jadi di polymorphism itu ada dua. Yang pertama itu override. Nah, ya over itu apa? Jadi override itu kayak menimpa suara. Nah, dia itu kan suara metodenya ini diwarisi sama si kucing ini. Nah, cuman dia itu ditimpa. Yang aslinya itu munculnya ini suara hewan. Cuman
dia di override atau ditimpa jadi meong gitu toh. Nah, it, nah di sini nah, makanya itu di bagian kelasnya parent pokoknya apa metode atau metode yang mau di apa override itu harus diberi namanya itu depannya virtual tuh. Nah, ini baru bisa. Nah, ini yang di bagian parent itu nanti ada pada virtual, yang bawahnya itu pakai override. Nah, itu untuk yang override. Ini misalkan ini apa public nggak apa-apa public. Misalkan di sini ya pakai Anggora langsung suara. Ini shareku udah muncul kan ya? Kok sih? Wah, ya. Ini kok ada? Oh iya, oh iya ya ya Allah. Oh ini pakai. Maaf maaf maaf. Ini tak hapus dulu aja kan. Oh ya Allah. Nah, save lagi, tak kembali lagi ya. Nah, udah diganti meong sini. Nah, padahal itu kan apa ya nama metodenya kan sama-sama suara gitu loh. Suara. Nah, cuman suaranya yang si kucing yang udah di metode over tadi itu udah diganti jadi meong. Nah, sedangkan yang aslinya yang bagian kelas hewan ini itu masih pakai suara hewan biasa ini. Itu misalkan kan ini kan ada ayam suara sama anggora suara. Makanya yang bagian ayam tadi munculnya itu ini suara hewan, yang kucing munculnya meong. Itu untuk yang override. Nah, mungkin yang overload tak jelaskan habis apa inheritance selesai sudah mungkin. Apa ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Gimana? Mau tanya Mas, Ya. itu setelah ditimpa itu apa nggak bisa diakses lagi gitu setelah ditimpa sama override yang Maksudnya jelas lagi, misalkan gini, misalkan yang kucing itu mau ngeprint kayak yang di bagian ini tak? iya yang ini suara hewan di Nah, mainnya. gini, kalau misalkan udah ditimpa kayak kayak misalkan file di replace atau overwrite, ya udah dia udah ganti gitu, nggak bisa lagi apa, nggak bisa pakai yang ini. Nah, kecuali kalau misalkan dia apa, nggak nge-override, itu nanti bisa. Nah, fungsinya nge-override ini dia itu pakai metodenya si parent, cuman dirubah isinya gitu. Tapi kalau misalkan ini apa ya awalnya void terus dirubah jadi yang ada value-nya, kayaknya nggak bisa. Ya, bisa juga tapi nggak bisa kan. Tapi ini apa gara-gara matahari itu ini kan nggak bisa juga. Nah, di sini ada tulisannya kalau misalkan ini harus void, soalnya dia
nge-inherit yang bisa di-return itu. Jadi kalau misalkan sekali fungsinya override itu impa, jadi buat ngubah, makanya ya nggak bisa akses yang awalnya ini lagi. Itu. Kalau mungkin aku ngasih contoh, mendingnya ngasih contoh yang game atau hewan mungkin yang lebih mudah dipahami. Yang hewan dulu. Yang hewan itu aja ya. Oke. Ya itu, nanti makanya override ini sama overload. Nah, yang overload nanti tak jelaskan nanti habis ini. Ada pertanyaan lagi mungkin? Yang tadi udah jelas belum? Itu contoh pemakaiannya kalau yang nggak di override bisa diakses lagi itu gimana, Mas? Tapi gimana? Itu contohnya untuk yang nggak di override, katanya kan tadi kalau nggak di override bisa diakses dua-duanya. Itu ngakses yang bawah itu gimana? Kan tadi terprint yang kelas yang super kelasnya gitu, metode yang super kelasnya. Itu tapi gini, apa ya? Fungsinya override ini mengubah. Kalau misalkan nggak mau diubah, coba cobain dulu. Kalau misalkan tak kasih komen sini, dia apa bisa masih akses kalau pakai metode ini? Coba kita lihat, apakah error apakah enggak. Nah, dia bakal pakai yang class parent-nya. Kalau dia nggak di override itu, meskipun di sini udah udah nggak ada, sini nggak ada. Nah, dia pas dipanggil itu nanti langsung otomatis ada. Soalnya dia pakainya yang di class parent-nya ini. Jadi kalau misalkan nggak di override, nggak di overload, itu nanti langsung pakai yang di class parent-nya, class hewan ini. Itu. Manggilnya juga sama saya. Manggilnya sama saja manggilnya. Ya tergantung namanya juga. Itu mungkin gimana mencoba. Ya, baik Mas, terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Polymorphism ini udah, access modifier udah. Oh iya, yang masalah access modifier sama yang inheritance sejauh ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Gimana? Atau mungkin masih gampang? Masih mudah diterima ya, masih ya? Kayaknya. Ya, oke. Nggak ada pertanyaan, lanjut aja mungkin. Di inheritance tadi kan udah ada, kita coba nge-inherit si atributnya, terus nge-inherit yang bagian metodenya juga. Aku kira udah sih kalau masalah itu kayaknya. Soalnya nggak ada yang bertanya juga, jadi udah jelas kataku. Terus aku mau lanjut ke yang overload. Nah, yang overload ini yaitu kayak ngasih suatu, jadi kan gini, kalau dimaknai dimaknai misal dari overriding, itu maksudnya kan kayak mengambil alih atau mudahnya itu menimpa. Nah, sedangkan overload itu kayak melebihi batas gitu loh. Nah, melebihi batasnya itu maksudnya gimana? Melebihi batasnya itu ini, dia itu ada metode namanya sama, cuman dia beda di beberapa aspek. Yang pertama itu di bagian aspek jumlah di bagian aspek jumlah jumlah itunya loh. Bagian jumlah parameternya. Terus di bagian tipe data parameternya.
sama yang terakhir itu sama urutan parameternya. Jadi misalnya gini, bagian kelas kucing ya. Nah, kelas kucing, sini aku kan butuh ini nih, butuh apa nih? Public string. String gitu. String apa ya? Detail lah. Detail, aku ini yang nanti dia pakai return. Returnnya apaan? Dia nanti tergantung sini. Misalkan sini ada string apa? Jangan nama. Apa ya anjir? Spesies lah. Spesies gitu kan. Spesies. Terus string obat lah. Nggak tahu aku. Ya itu pokoknya ada beberapa namanya. Nah, ini kayaknya nggak nge-return 2 nggak bisa kayaknya. Nge-return 2 value nggak bisa. Jadi misalkan tak return, coba pertama ini bisa. Ini terus kan gini. Nah, ini kan misalkan tak buat lagi. Buat lagi, cuman dia beda ini yang obat, ini yang spesies. Oke, apa gue? Yes. Terus ini returnnya pakai obat ya. Kenapa ini error? Kucing is already defined with the same parameter type. Oh, parameternya beda kan? Nah, integer. Nah, kan minta INT apa pengaruh ya? Apa faktornya ini juga ya? Oh iya. Harus beda ternyata. Ya gini. Terus aku bikin lagi misalkan di sini public juga sama pakai string tapi detailnya dia cuman butuh string obat terus return ya bisa. Oke. Sebelumnya kira-kira ada yang tahu enggak apa dek 3 ini bedanya apa aja? Mungkin. Padahal dia kan sama-sama metodenya detail. Jadi dek bagian penyebutan ini nanti dia misalkan pakai Angular detail. Iya, harus disebutkan di sini dulu ya. Ya, inherit ini ya Allah 10 menit lagi ternyata. Aduh, kok series gini ya. Ya maaf, misalkan nggak kurang nyaman. Iya, ini mungkin tak pindah aja deh, tak pindah di bagian apa? Yang detail ini tak pindah bagian pindah aja bagian sini. Nah, ini, nah di sini tuh bedanya nanti bisa pas nginputkan. Jadi misalkan tadi kan spesiesnya kan misalkan Felix tuh. Ya, Felix aja. Nah, ini pas tak pas tak run, kira-kira ini nanti dia ngeran yang mana? Kalau misalkan aku manggilnya detail, terus pakai parameternya cuma Felix, terus string gini. Itu nanti manggilnya yang mana? Kira-kira. Di antara, kan ini kan ada 3 metode. Nah, sedangkan aku manggil, ini kan
namanya kan sama-sama detail juga. Nah, padahal ini panggil cuma satu, pakai parameter ini. Nah, kira-kira yang dipanggil yang mana nanti? Yang paling bawah mungkin, Mas. Kenapa? Kan tadi itu ya apa ya? Gimana? Bentar, Mas. Ini nanti kayaknya bentar. Ini dari sini aja biar tahu kalau ngeprintnya apa nanti. Yuk, ini gimana? Oke, gimana alasannya? Gimana? Itu berkata teman saya yang balik ke WP itu. Alasannya itu karena interface Ya, itu mungkin jawabannya ya. Jadi ini kan yang tak panggilin cuma detail gitu aja. Nah, cuman dia pakai parameternya cuma string dan satu aja. Dia tiga ini parameternya string dan satu aja itu cuma yang bagian bawah ini. Makanya dia bakal yang dirun cuma yang bawah aja. Soalnya cuma Felix gitu aja kan. Jadi misalkan inputnya salah, inputnya kebalik atau gimana gitu. Salah atau misalkan ini aku nyoba tak masukkan Felix sama obatnya, obat pusing gitu, pusing. Nah, nanti mesti bisa dan hanya overload. Jadi kayak semacam buat safety-nya. Safety-nya si user mesti nantinya. Tuh. Nah, mungkin aku makainya itu inputnya yang statis ya. Jadi kayak nyebutkan langsung di sini dan tidak pakai read line. Itu misalkan sini aku mau Felix aja, mau Felix sama pusing itu sama-sama amannya, sama-sama ada error-nya. Nah, itu fungsinya overload. Jadi buat si user pas menginputkan itu tidak salah. Tidak banyak error gitu loh. Itu. Jadi kan misalkan ini cuman tak beri apa gitulah. Tak beri parameternya cuma satu tak gitu. Nah, itu nanti si user bakal bingung. Loh kok ini error ini kenapa gitu. Nah, sedangkan si user kan tidak lihat codingan. Ya dia cuma pakai tok gitu. Nah, itu fungsinya overload. Nah, mengapa disebut overload? Dia itu overload, jadi lebih dari satu, lebih dari biasanya, lebih dari ya load-nya gitulah. Nah, itu satu metode yang mana itu ada tiga, disebutkan tiga. Nah, makanya overload. Tuh, mungkin. Nah, di overload ini kira-kira itu ada yang perlu diganti itu apa aja sih? Nah, yang perlu diganti itu apa? Di bagian tipe data string ini, string sama integer, ini kan diganti. Terus dari jumlah parameternya, sehingga asalnya 2, terus ke 1, terus sama sama urutan dari parameternya. Jadi misalkan gini nih, misalkan aku buat lagi, ini harusnya kalau misalkan sama tinggal balik itu harusnya bisa sih, cuman kenapa nggak bisa ya? Ini dibalik gini aja. Obat sama satunya spesies. Nah,
Ini returnnya obat. Masih error nih. Kenapa? Oh ya, parameter type-nya sama. Oh iya, parameter type-nya harus beda. Ya, parameter type-nya harus beda. Makanya ini tak ganti tadi ke bagian integer. Jadi kalau misalkan parameternya sama, terus arahnya itu sama, jadi enggak ngaruh. Oh, tapi urutan harusnya bisa sih. Oh, aku tahu, astagfirullah. Bentar. Kenapa? Tadi mana sih? Ini ya. Coba tak ganti string. Nah, cuma ini spesies 2, ini obat 2. Pakai spesies 2. Pakai error. Ya, ternyata sama-sama error juga. Ya, nggak bisa. Jadi gini, apa overload itu dia harus beda di jumlah parameter. Di jumlah, di perbedaan tipe data, sama urutan. Ya, itu harus urutan. Coba, ya, ini aku kan tadi sempat cari-cari di bagian reference tadi, referensinya yang ini. Nah, ini kan ada 3 aspek nih. Sini ada jumlah parameternya, terus ini ada tipe data parameternya, ini sama urutannya. Tuh. Jadi misalkan sini kan ada jumlahnya ya, sini jumlahnya. Nah, sini kan jumlahnya kan sini kan ada 2. Nah, sekarang sini ada 3. Nah, itu bisa. Nah, terus di sini ada dari tipe data dari parameternya. Nah, di sini asalnya kan tidak integer. Nah, ini bisa juga diganti jadi double gitu. Terus ada juga di bagian yang urutan. Nah, ini harus urutan ini. Nah, pakainya void ternyata. Oh ya, harus void. Oh, yang harus beda itu ininya ternyata. Ya itu. Nah, ini bisa inputkan kebalik. Jadi misalkan gini nih, user tahu nih input antara nama sama ID. Nah, sedangkan kan nama itu nomor, nama itu string. Nah, ID kan integer. Nah, itu misalkan inputannya salah, kebalik gitu. Itu untuk overloading. Sampai sini ada yang perlu tanyakan nggak? Cepet aja, wis.